Pada simulasi kali ini akan saya sampaikan atau akan saya jelaskan terkait dengan penggunaan protokol yang ada di internet layer, yakni Internet Control Message Protocol dan protokol-protokol pendukung yang lain, itu ARP. Dalam arsitektur ini, di topologi yang tersedia ini terdiri dari jaringan dengan alamat 192.168.1.0 gitu ya, yang terhubung ke suatu jaringan internet dengan salah satu alamat di situ adalah 192.682.1 dan 22. Di sini ada satu server dengan alamat 192.168.1.1 dan ada 4 terminal, yaitu PC 1, PC 0, PC 2, dan PC 3 dengan alamat masing-masing seperti pada yang ada di simulasi. Yang terhubung masing-masing PC 0 dan PC 1 pada network 1 menggunakan hub, dan PC 2 di PC 3 terhubung ke network 2 menggunakan hub juga. Kemudian masing-masing hub terhubung ke switch, demikian pula server, dan dari switch terhubung ke router, kemudian router terhubung ke dalam jaringan internet. Kalau kita ingin mengetahui konfigurasi di sektor topologi ini, kita bisa lewatkan di atasnya ini. Berarti ini kita bisa ketahui alamat dari PC 0 ini adalah 192.168.1.4 dengan gateway adalah 192.681.254. Di gateway itu adalah IP router yang ada di R1 itu 192.681.254. Kemudian pula apabila kita lewatkan di atas PC 1 punya IP-nya 1.5, kalau ini adalah PC 2 IP-nya 1.2, dan PC 3 ini kita lihat ini fast ethernet link up dengan IP address 162.168.1.3. Subnet bitnya adalah 20. Nah, ini kita bisa ketahui masing-masing addressnya, dan ada router dengan sisi router sisi network kiri ini adalah 192.681.254 yang mana juga gateway, dan sisi luar adalah 10.10.10.33. Nah, penggunaan ICMP di sini kita bisa lihat di sini di simulasi ini. Awal kita bisa mengetahui alamat IP-nya dengan IP config. Ya, ini kita bisa ketahui IP address-nya adalah 1.4. Yang subnet mask-nya 255.255.0 dengan gateway-nya adalah 192.168.1.2. Dikonfigurasi. Nah, fungsi ICMP ya, di sini sudah kita jelaskan. Kita bisa pada simulasi ini akan kita gunakan ICMP dengan penggunaan aplikasi Ping. Ini aplikasi Ping ini gunakan untuk mengetahui suatu host itu sedang bisa dihubungi atau tidak. Arti bisa dihubungi atau tidak itu bahwa suatu host itu bisa dikatakan hidup atau mati, satu. Kedua, apabila dia hidup, apakah sudah diidentifikasi alamat jaringannya atau belum? Alamat jaringan dalam arti ini adalah IP address. Karena ping ini
bisa beroperasi apabila suatu host itu sudah memiliki IP address. Kalau enggak ya enggak bisa. Jadi ping ini bisa menjawab atau merespon jika host tersebut yang pertama hidup atau ada. Kemudian apabila dia hidup, syarat yang kedua dia harus sudah dikonfigurasi IP address sesuai dengan yang sudah ditentukan. Misalnya 192.168.1.3 itu berarti itu sudah dikonfigurasi alamat IP-nya dengan subnet mask yang sama. Nah, nanti apabila subnet mask-nya beda atau alamat jaringan beda ya belum tentu bisa dihubungi. Kemudian nanti kita juga akan itu yang kedua. Tentunya yang ketiga adalah tidak memasang firewall. Memasang firewall belum tentu bisa dihubungi. Ya, aplikasi ping ini kita bisa lakukan untuk tadi menguji apakah suatu terminal itu bisa dihubungi. Nah, ini ping menggunakan protokol ICMP di layer internet. Nah, sesuai dengan sintaknya kita bisa menggunakan aplikasi ping ini dengan menuliskan perintah ping secara umum langsung targetnya aja. Targetnya adalah IP misalnya 192.168.3 ya, isi 3. Nah, ini informasinya bahwa komputer 192.168.1.3 bisa merespon dengan baik. Ya, di situ waktu untuk mereply-nya itu masih kurang dari 1 milisecond. Ya, mengirim 32 byte dan bisa reply rata-rata kurang dari, walaupun ada yang 2 milisecond. Di mana di sini mengirimkan 4 paket, diterima 4 paket pula dengan persentase loss 0. Jadi dengan kata lain, komputer dengan alamat IP 192.168.1.3 ini merespon apa yang kita minta. Itu dengan ping yang menggunakan ICMP tipe 0 dan 8 dan 1.3, si 3-nya merespon dengan ICMP tipe 0. Apabila kita bisa menghubungi komputer lain 68.1.2 itu ya, PC2, ya ini, nah dia menjawab dengan baik, kita mengirim 4 dapat diterima dengan 4 paket yang diterima. Jadi 2 komputer yang kita hubungi tadi merespon dengan. Nah, bagaimana apabila kita menghubungi komputer yang berada di luar area jaringan ini? Nah, kita bisa gunakan aplikasi ping juga ya, dengan mengakses alamat yang lain, misalnya 196.8.2.2. 192.168.2 kita hubungi. Nah, ini nanti pertama kita mencari address ya, umumnya timeout yang pertama kali, berikutnya dia akan mereply dengan. Kalau kita lihat pertama kali kita ping, yang pertama dikirim timeout, yang kedua, ketiga, keempat bisa diterima dengan baik. Ini persentase loss 20. Tapi apabila kita pernah menghubungi dan kita akan hubungi lagi dengan ping, ya 4-4-nya bisa dikirim dan diterima dengan ya, no loss. Persentase loss-nya adalah. Nah, misalnya ini IP yang kita hubungi adalah di jaringan lain tadi 2.1, di mana ini berada di jaringan di luar 1.0 gitu ya, luar jaringan. Nah, ini kalau kita lihat tidak mengalami kendala pada waktu kita menghubungi jaringan 2.1,
tidak time out lagi karena tadi pertama, eee, rutenya udah bisa diidentifikasi sehingga tidak time out lagi. Awal kenapa tadi time out, ya tentunya akan awalnya adalah dia akan mencari suatu host itu berada di mana, ya belum terpetakan dengan, apa namanya, proses identifikasi yang kedua ini sudah langsung otomatis. Itu penggunaan ping. Jadi ini ping ini adalah salah satu aplikasi di internet layer yang bisa digunakan untuk mengetahui suatu host itu bisa merespon apa yang kita, apa namanya, lakukan, itu dengan aplikasi ping. Kemudian aplikasi yang kedua yang kita bisa gunakan yaitu Tracer. Apa namanya, aplikasi ini sama-sama menggunakan IGMP. Cuman bedanya kalau Traced ini kita gunakan untuk melacak jalur. Nah, ini nanti ada, kalau kita menghubungi suatu host tertentu, maka akan terjawab dari masing-masing host yang dilewati. Tentunya host ini, host yang berada di layer internet atas. Sebagai contohnya, misalnya kita trace ke alamat 192.168.1.3. Nah, ini dia langsung. Artinya ini berada dalam satu network, tidak melewati beberapa perangkat jaringan dalam banyak. Jadi kita trace 192.168.1.3 langsung merespon dengan kecepatannya masing-masing kurang dari 0 milisecond. Coba kalau kita trace ke alamat IP yang di luar itu, misalnya kita trace 10.10.10.33. Ini adalah alamat IP yang berada di luar network ini. Karena itu adalah kalau kita lihat di topologi ini IP dari sisi luar router. Nah, apabila kita trace langsung juga ya. Jadi ini langsung karena apa? Ini masih bisa terjangkau. Jadi ini masih terjangkau melalui jaringan kita karena device routernya itu masih terhubung ke jaringan ini. Coba kalau kita trace ke alamat IP yang lain, misalnya adalah 192.168.2.2. Nah, kita bisa lihat di sini untuk menuju 192.168.2.2 ini ternyata harus melewati suatu perangkat dengan IP 192.168.254, kemudian dilanjutkan ke perangkat router tentunya di internet dengan alamat 10.10.34. Setelah itu akan dilanjutkan ke 10.10.20.34, 10.10.30.34, baru ke host 192.168.2.2. Nah, ini bisa kita ketahui bahwa untuk menuju ke 192.168.2.2 ini kita melewati 3 network. Ya, jadi di sini ada dan kita bisa tahu di sini terdapat 5 network. Jadi network pertama 192.168.1.0, kemudian network 10.10.10, kemudian network 10.10.20 dan ada 10.10.30 baru menuju ke 192.8.2. Jadi dengan menggunakan trace ini kita bisa melacak untuk menuju suatu host itu kita bisa ketahui akan melewati berapa network dengan masa tempuh yang bisa di-record ini masing-masing. Itu penggunaan aplikasi ping dan penggunaan trace, aplikasi trace. Bagaimana dengan ARP?
dengan menggunakan ARP ya. Jadi yang ICMP kan kita akhiri ya, kita lanjutkan dengan protokol lain yang berada di ini apa namanya, di internet layer. Selain ICMP ada ARP. ARP ini kita bisa gunakan untuk mengetahui bahwa suatu host yang ada di dalam jaringan itu sudah masuk dalam tabel atau belum. Atau kita bisa mengetahui suatu host itu memiliki alamat fisik berapa, di mana fungsi dari ARP adalah untuk memetakan alamat IP suatu host itu alamat fisiknya berapa. Nah, perintah dasarnya adalah ARP itu aja. Dan di sini ada opsi -A dan -D. -A untuk menampilkan tabelnya, kalau -D untuk menghapus. Jadi apabila kita jalankan ARP -A, kita baru melihat di sini satu alamat, satu host yang pernah menghubungi kita dan masuk tabel, yakni adalah isi 0 dengan alamat 192.168.1. Dengan physical address-nya adalah sekian-sekian 97. Jika kita menghubungi dengan ping alamat IP 192.168.1.3 misalnya, seperti ini, dan mereply, ini nanti akan terjadi perubahan MAC address table yang ada di host ini. Host ini IP-nya adalah 1.2. Jadi awalnya kita belum punya MAC address table dari komputer 1.3, tapi setelah kita menghubungi otomatis ARP kan bekerja. Dia akan sebenarnya sebelum menghubungi 1.3 yang mana, ARP bekerja memetakan 1.3 itu berapa physical address-nya. Tapi setelah terhubung, telah punya address table, dia akan terdaftar di address table dari komputer 1.3. Dan kita bisa melihat ini komputer dengan alamat 1.3 memiliki physical ya. Nah, apabila kita ping lagi ya tentunya dia tidak perlu nambah lagi gitu ya. Nah, ini di jaringan ini sendiri ada komputer dengan alamat IP 1.3, 1.4, dan komputer ini 1.2. Nah, gimana kalau kita hubungi komputer dengan IP 1.5? Dan kita bisa mengetahui ini address table-nya berapa. Jadi di sini komputer ini adalah 1.2 tentunya. Kemudian ada komputer 1.3, 1.4, 1.5 dengan MAC address table yang sudah terdaftar di sini. Oke, di sini ada lagi komputer dengan alamat IP 192.168.1.1. Coba kita hubungi 1.1. Setelah mereply seperti ini, kita bisa melihat address table-nya. 1.1 dengan MAC address-nya D826. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini MAC address table-nya kan ada ini. D8 sebelah kanan ini D8 ya, D8 sebelah kanan ya, MAC address 00OA F3DC D826. Nah, ini kita juga bisa lihat di sini, jadi di tabelnya di sini 196.1.1 dengan MAC address table ada. Jadi dengan ARP-A ini kita bisa melihat ya tabel physical address dari suatu host ke dinamik. Nah, jaringan bagaimana dengan MAC address dari komputer dengan 2.1? Ya, coba kita hubungi komputer 2.1 agar MAC address terdaftar. 92.168.2.1. Nah, setelah kita hubungi, kita bisa ketahui nanti bagaimana MAC address table. Ternyata MAC address table-nya yang 2.1 kita hubungi tidak masuk di sini. Yang ada adalah yang muncul baru adalah 1.254, yang mana ini adalah gateway jaringan kita. Ya, jadi ini adalah gateway jaringan kita.
gateway-nya. Nah ini, eee, 196.168.1.2 di router. Jadi MAC address 2.1 nggak bisa didata di sini. Yang terdata adalah MAC address dari gateway. Coba kita hubungi 2.2 ya, di seberang sana juga. Dan kita bisa nanti MAC address-nya berapa yang terdaftar. Ternyata juga nggak ada 2.2 karena berada di luar segmen jaringan sisi layer 2 atau sisi router. Artinya di atas router itu tidak bisa kita daftarkan di alamat broadcast address di jaringan di komputer yang berada di jaringan 192.168.1.x sekian. Artinya kita bisa simpulkan bahwa ARP ini hanya bisa meresolve jaringan yang berada di dalam satu segmen ARP atau di dalam satu segmen physical address, di mana physical address itu teridentifikasi di layer 2. Sehingga di sini apabila ada topologi ada device router dengan topologi seperti ini, maka ARP ini tidak akan bisa mengidentifikasi yang sebelah sana di sisi luar router. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ARP ini hanya bisa mendaftar atau mempunyai tabel MAC address dari satu segmen jaringan itu saja. Jadi kalau di sini ada PC 192.1.2, maka MAC address table yang bisa didata oleh PC 2 ini hanya komputer-komputer yang berada di sisi kiri dari router ini. Jadi ada server, ada PC 0, PC 1, PC 3, dan juga sisi kiri dari router itu dengan punya alamat 192.1.254. Dan MAC address yang di seberang sana, di seberang router yang teridentifikasi adalah alamat MAC address dari router yang berada dalam sisi kiri, di dalam jaringan dari PC 192.1.2 seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang penggunaan aplikasi yang ada di internet layer yang menggunakan ICMP tadi, menggunakan ping dan traceroute, dan juga penggunaan ARP digunakan untuk melakukan pemetaan alamat IP, alamat physical IP untuk mengetahui alamat physical yang ada dalam tabel MAC address dari masing-masing host. Oke, saya kira sekian. Terima kasih.